Jadi monggo Pak Julius sebagai moderator saya akan persilakan waktu dan juga tempatnya untuk Anda. Silakan. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat datang di acara Maybank Invest ASEAN 2022 dengan tema ASEAN Framing a Future. Jadi cukup menarik, ini sesi kita terakhir hari ini ya sebelum nanti ada closing. Jadi kalau sebelumnya tadi kita sudah mendengarkan market outlook, bagaimana perkembangan perekonomian, kemudian tadi juga ada salah satu startup yang sharing mengenai perusahaannya. Sekarang ini sesi di sore hari ini, mungkin tadi sudah makan siang, sudah ngantuknya udah lewat ya. Jadi kita akan selama 1 jam, ini sesi ASEAN Market Beat. Jadi kita pengen tahu sebenarnya di kondisi-kondisi tidak menentu saat ini tuh aset alokasi seperti apa sih yang sebaiknya investor harus perhatikan. Nah, tapi supaya kita nggak terlalu tegang nih, karena ini acara talk show, nanti Bapak Ibu boleh bertanya sebanyak-banyaknya, saya akan buka dengan pantun ya. Pagi-pagi sarapan nasi, tak lupa minum jus kedondong. Pelajari resiko investasi, biar terhindar investasi bodong. Jadi topiknya kalau pakai bahasa Inggris berat banget ya, Emerging Market Asset Allocation, Opportunities in a Time of Uncertainty. Jadi kurang lebih ada 3 hal penting yang mau kita bahas dengan 2 narasumber yang hebat-hebat di depan kita ini. Yang pertama adalah kita mau tahu sebenarnya perilaku investasi, ya, kalau menurut data di KSE itu 60% investor di pasar modal saat ini itu didominasi oleh kaum milenial. 60%. Jadi usia di bawah 30 tahun gitu ya. Nah, kita pengen tahu sebenarnya perilaku investasi ini itu seperti apa. Yang kedua, kita sering banyak mendengarkan korban investasi bodong. Jadi jenis investasi sekarang banyak sekali, tapi tidak sedikit korbannya yang akhirnya membuat orang kapok untuk investasi juga. Dan yang terakhir, yang ketiga, kalau seandainya kita harus investasi, sekarang masa-masa nggak menentu. Kemarin kita dengar kripto lagi anjlok gitu ya. Kemudian saham katanya udah tinggi. Kemudian di Amerika saham-saham teknologi juga udah drop. Nah, sebaiknya aset alokasi seperti apa sih yang perlu kita perhatikan? Nah, kita pada sore hari ini sudah hadir bersama kita 2 narasumber yang akan sharing bersama kita. Saya akan sapa terlebih dahulu. Yang di samping saya ini Pak Judi. Selamat siang Pak Judi. Halo, selamat siang Pak. Apa kabar Pak? Baik Pak. Baik ya. Oke, kemudian yang kedua adalah Bapak Rio Rizaldi selaku founder Galeri Saham dan juga dua-duanya perencana keuangan ya. Sebenarnya kita bertiga perencana keuangan, jadi kita ngumpul bareng ngomongin ini perkembangan keuangan seperti apa. Selamat siang Rio. Selamat siang Pak Julius. Sehat ya Pak Rio? Sehat. Oke. Jadi latar belakangnya adalah saat ini banyak generasi milenial dan Gen Z itu yang sudah mulai sadar berinvestasi. Tapi kita pengen tahu lebih lanjut bagaimana sih perilaku mereka. Pak Judi silakan. Ya. Oke, selamat siang para hadirin yang terhormat yang telah hadir. Selamat siang Pak Julius. Ya, senang sekali saya berada di acara event di Maybank Sekuritas ini. Ya, kalau kita bicara tentang investasi ya, mungkin saya boleh mulai di ini ya materinya ya. Oke. Nah, di sini terlihat ya, tadi Pak Julius mengatakan Gen Z dan milenial. Nah, kita fokus kepada milenial dan Gen Z. Tapi sebelumnya karena kita bertiga ini seorang financial planning ya, Pak Julius dan Pak Rio dan saya, kita mau lihat dulu sebenarnya posisi orang melakukan investasi itu berada di mana sih gitu ya. Nah, kalau kita lihat, saya coba buat financial pyramid ya, piramida keuangannya itu. Kalau kita lihat, apa yang orang harus lakukan sebelum melakukan investasi? Yaitu melakukan yang namanya financial security. Nah, dari dasar yang biru sampai kerucutnya itu yang kita pelajari di financial planning. Penuhi dulu ya financial security-nya, baru kita bicara tentang tujuan keuangan. Tujuan keuangan bisa dicapai dengan apa? Bisa dicapai dengan melakukan investasi. Bisa nggak hanya tabungan doang, saving doang?
Ya, kapan nyampenya gitu ya. Kapan nyampe. Nah, ini adalah yang menjadi dasar dari perencanaan keuangan. Nah, kita bicara sekarang kepada topiknya nih ya. Kita bicara tentang topiknya, behaviornya siapa sih Gen Z itu? Ini adalah anak-anak kita yang lahir antara tahun 96 sampai 2012. Kalau saya mengatakan ya, Gen Z ini adalah generasi yang unik. Mereka itu sangat melek teknologi, ya. Keponakan-keponakan saya umur 5 tahun, 7 tahun itu sudah pegangannya iPad. Tapi saya rasa juga semua anak-anak ya, Pak Rio udah berkeluarga kan, ya, itu udah mainnya pasti mainnya tab, iPad dan sebagainya. Keponakan saya umur 11 tahun sudah bisa transaksi Shopee. Ya. Mereka itu sangat-sangat mahir dalam menggunakan teknologi. Saya mau belajar edit video, saya tanya sama keponakan saya. Bisa nggak kamu ngajarin saya CapCut? Oh canggih dia, ngajarin CapCut. Ini dimana adalah mereka itu adalah generasi inet atau generasi internet. Ya, mereka bisa melakukan segala sesuatu dalam satu waktu itu bersamaan. Bikin PR, bikin tugas, pakai headphone, dengerin musik, sambil buka-buka browsing, sambil ngerjain tugas. Ini adalah perilaku dari Gen Z, ya. Yaitu umur berapa tuh? Mulai dari umur sampai 10 tahun ya. Dan generasi ini sangat kreatif. Mereka sangat kreatif, agresif dan berani ambil resiko. Ini adalah Gen Z, ya. Kalau kita tanya ke mereka, mereka ngerti nggak arti uang? Mereka udah ngerti loh arti uang. Saya seumur mereka nggak ngerti. Yang penting dikasih uang saku, saya jajan. Yang penting dikasih uang saku, ya saya main gitu ya. Tapi mereka ngerti. Mereka ngerti nilai uang saat ini. Nah, coba kita lihat. Apa sih sebenarnya yang mereka lakukan dengan uang mereka? Ya. Nah, sebelum tadi mulai acara, kita tadi sudah ada ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Gen Z, milenial, itu sangat kreatif dalam mencari uang. Ada satu cerita bahwa si anak ini sering dikasih uang jajan lah ya, bulanan sama gitu ya. Pada suatu hari dia stop nggak minta uang. Ditanya sama ayahnya, kamu kok nggak minta uang lagi? Saya udah dapat uang dari YouTube. Mereka sekarang udah belajar programmer, bikin game sendiri. Ya, saya juga kalau bapak ibu yang ada di sini mungkin punya putra putri ya. Fenomena sebelum pandemi, begitu banyak anak-anak milenial yang antri beli sneakers. Saya tanya, beli sneakers itu untuk dipakai sendiri atau dijual lagi? Untuk investasi. Jadi bukan di saham. Bukan di saham Pak Rio ya. Bukan di obligasi Pak. Tapi di sneakers. Tadi saya kasih lihat Pak Rio dan Pak Julius. Sneakers itu ada stok indeksnya. Namanya StockX. Beli berapa bisa dijual berapa. Saya penasaran dong. Saya ikut ngantri. Saya beli, begitu keluar toko itu ditawarnya sudah 2-3 kali lipat. Wah bener dong ini berarti investasi. Kita juga tahu fenomena Gozali Everyday, NFT. Aneh-aneh aja gitu loh. Ya, mereka berani melakukan, mereka berani mencoba. Dan mereka sangat kreatif cari uang. Itu adalah Gen Z. Nah, tapi kalau kita lihat datanya di Bursa Efek ya, kalau digabung milenial dan Gen Z, itu tuh hanya 5% yang mereka melakukan investasi. Ya. Padahal kalau digabung ya, itu ada 69,9 juta generasi milenial dan ada Gen Z-nya sekitar 75,49 juta. Ini adalah is a very huge market. Ya. Kalau kita bilang ini adalah very big market untuk kita bisa mengedukasi dan menjual produk-produk perbankan dan produk investasi. Nah, tapi sayangnya ini masih kecil. Jadi sebenarnya ini blessing in disguise. Artinya kita tinggal mengedukasi mereka tapi menjadi potensi market nih untuk perbankan dan investasi. Nah, kita juga lihat ya. Ada sebuah survei research dari OCBC NASP. Itu namanya Financial Fitness Index. Ternyata 85,6% generasi muda itu tidak sehat secara finansial.
Nah, itu setelah dilakukan financial check up. So, uang mereka ini kemana gitu ya. Ini adalah tugas kita bertiga nih, saya bertiga dan seluruh para certified financial planner dan financial educator untuk mengedukasi anak-anak kita ini. Ya, kita harus mengedukasi mereka nih supaya mereka juga bisa bertanggung jawab dan bisa mencapai tujuan-tujuan keuangan mereka. Ya. Nah, kalau ini sebenarnya bukan hanya untuk generasi milenial ya, tapi saya bisa memberikan advice di beberapa generasi atau di beberapa rentang usia, ya. Oke, kalau generasi muda gimana, Yud? Apa yang harus dilakukan kalau melakukan investasi? Boleh melakukan mayoritas di saham, ya. Karena tadi ingat di piramida keuangan, kalau kita ingin mencapai tujuan-tujuan keuangan kita harus memiliki instrumen yang mempunyai growth lebih cepat daripada inflasi. Oke, 80% bisa di saham, 15% di obligasi dan sisanya bisa di pasar uang atau di cash sebagai likuiditas. Nah, ini yang kita bisa sarankan Pak Julius untuk tidak saja kepada generasi milenial dan Gen Z ya, tapi kepada semua generasi. Yang pastinya semakin kita mendekati usia pensiun, semakin tua, kita juga mulai mengurangi instrumen-instrumen yang sifatnya lebih agresif. Nah, tadi menjawab pertanyaan Pak Julius tentang fenomena investasi bodong. Ya. Orang tahu saya financial planner, masih aja ditawarin investasi yang pakai sistem MLM. Ya. Saya bilang gitu loh, saya ini financial planner gitu loh. Emang kenapa kalau financial planner? Ini kan menguntungkan bla bla. Setiap hari Vario. WA, WA, di telepon, dikasih link, diajak Zoom. Semuanya ngajak untuk berinvestasi. Ya, investasinya seperti apa? Itu udah kelihatan sekali lah, udah kelihatan sekali bahwa itu investasi yang menurut saya nggak benar. Nah, tapi saya punya tips kepada Bapak Ibu semuanya ya, untuk supaya kita berhati-hati terhadap investasi bodong. Nah, kita lihat, nah ini sebenarnya juga bukan untuk Gen Z aja ya. Kita lihat kalau ada seseorang atau sebuah lembaga gitu ya, menawarkan investasi dengan imbal hasil atau return yang nggak masuk akal gitu ya. Nah, itu juga kita harus juga sudah mulai berhati-hati gitu ya. Ya, bahkan sampai videonya, grafiknya naik turun. Wah, ini sehari cuan segini gitu ya. Secara manusia kadang-kadang insting greedy kita itu juga emang bener ya. Emang iya ya. Tapi karena lama-lama karena di sharing terus ya. Kadang-kadang kita juga mungkin coba dulu kali ya dikit ya gitu ya. Kemudian lakukan pemeriksaan perizinan lembaga atau perusahaan investasi. Nah, ini paling penting nih ya. Sudah tercatatkah lembaga ini ya di Bapepti atau di lembaga-lembaga yang resmi? Kemudian teliti juga cara pemasaran produk investasinya ya. Kalau dia melakukannya dengan yang sekarang lagi marak kan dengan MLM ya. Saya juga bingung. Investasi kok ada MLM gitu ya. Itu agak bingung juga. Nah, kemudian apa? Hindari FOMO, fear of missing out. Sekarang kan banyak ya di media massa ya, Pak Rio ya, Pak Julius. Lu umur 25 sudah punya apa aja? Nah, kan? Yang ini ngomong saya udah punya rumah, udah punya deposito 2 miliar apa segala macam. Orang yang membaca yang belum punya, itu pasti kan terpacu. Kembali lagi Gen Z, generasi milenial. Mereka langsung terpacu. Berarti ada cara yang paling cepat untuk mencapai kekayaan tersebut. Oh, mungkin ini benar kali. Investasi-investasi yang ditawarkan ini. So, fear of missing out di kalangan generasi Z atau milenial itu luar biasa sekali. Ya, mereka juga pengen gitu loh. Mereka juga pengen pakai outfit yang harga 30 juta, 100 juta. Mereka juga pengen traveling setiap bulan atau 3 bulan sekali ke luar negeri. Ya,
seperti yang wow murah banget gitu ya. Nah itu kan juga nggak benar. Atau mereka melihat di media massa influencer A atau public figure A pom-pom. Wah katanya beli saham ini, katanya beli Bitcoin dan sebagainya. Wah ikutan juga yuk. Kayaknya ini adalah, padahal yang ngomong itu nggak ada keahlian khusus ya Pak ya. Dalam bidang investasi dan sebagainya. Kemudian miliki investasi yang jelas. Untuk apa berinvestasi? Untuk dana pendidikan, apakah untuk dana pensiun, apakah untuk jalan-jalan, ataukah untuk apa? Jadi memiliki tujuan yang jelas untuk investasi itu juga akan mengurangi kita terjebak dalam investasi yang enggak gitu ya, investasi bodong. Kalau ada hal-hal yang menurut kita kurang mencurigakan gitu ya. Nah ini bisa laporkan gitu ya ke waspada investasi di OJK atau cek lisensi atau terdaftarnya di Bapepti contohnya gitu ya. Kalau masih pusing, aduh saya pusing deh kalau mau melakukan itu semuanya, Anda bisa cari penasehat investasi. Yang pastinya cek juga yang memiliki izin dan bersertifikasi. Nah, kurang lebih Pak Julius, itu adalah presentasi saya tentang behavior dari Gen Z, Pak. Terima kasih. Jadi sangat berprospek sekali ya Pak Gen Z ini ya untuk masa depan keuangan Indonesia ya. Jadi kalau ada investasi bodong, ada penasihat investasi bodong juga nggak Pak di luar sana? Banyak Pak. Banyak sekali ya. Dan itu gimana Pak cara kita tahu bahwa dulu pernah ada yang rame ya, perencana keuangan juga ternyata banyak yang rugi juga di situ ya. Iya Pak, ini mengingatkan kita ya, mungkin kejadian sebelum pandemi kemarin ya, ada sebuah firma ya perencanaan keuangan yang sangat-sangat digandrungi oleh generasi muda. Bahkan saya akui saya suka dengan konten-konten yang ada di media sosialnya. Tapi ternyata pada prakteknya mereka melakukan mismanagement atau mis-selling, entah disengaja atau tidak, kita serahkan kepada yang berwajib ya. Itu berwajib. Tapi teman-teman, Bapak Ibu semuanya, kalau teman-teman memiliki seorang certified financial planner, ini dari sisi certified planner, tolong tanyakan nomor membershipnya. Bapak Ibu bisa cek membership atau namanya, kalau tidak terdaftar di fpsbindonesia.net, bisa dipastikan orang tersebut sudah tidak aktif lagi atau mereka bukan seorang certified financial planner. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Kembali kepada case yang Pak Yulis tanyakan, Pak, kebetulan mereka hanya ngaku-ngaku Pak. Dan ternyata mereka juga tidak memiliki sertifikasi CFP. Nah, saya yakin juga mungkin di investasi juga ada namanya penasihat investasi ya Pak ya. Ada yang namanya APERT, WAPERT dan sebagainya, lisensi itu. Tanyakan nomor membershipnya mereka ya. Kemudian cek dulu. Nah, itu yang bisa kita lakukan sebagai antisipasi Pak Julius. Oke, terima kasih Pak Judi. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Judi. Nah, jadi kalau tadi membahas mengenai investasi bodong, banyak sekali juga investor yang datang ke kami, Maybank Sekuritas itu, mereka cerita bahwa saya beli saham A, B, C karena ikut influencer ini terus nyangkut gitu. Nah, apalagi sekarang kondisinya lagi inflasinya tinggi, suku bunganya juga mulai naik, lagi ada perang. Nah, kita masuk ke sesinya Pak Rio. Menurut Pak Rio nih, sebenarnya ada kiat-kiat atau tips nggak sih sebaiknya aset alokasi sesuai profil risiko investor itu seperti apa? Karena kadang banyak dari kita itu nggak tahu risiko kita itu seperti apa. Jadi setiap kali ada orang atau selebritas atau mungkin influencer terkenal ngomong A, cenderung orang ikut-ikutan. Apalagi sekarang di sosial media rame ya. Kalau followernya banyak,
terus si A ngomong ini mereka akan ikut-ikutan gitu. Nah, menurut Pak Rio seperti apa nih aset alokasinya? Oke, jadi kalau aset alokasi itu sebenarnya kita perlu lihat dari usia dulu. Seperti tadi yang slide di share Pak Judi, kan ada bagian dari wealth accumulation sama yang kedua adalah dari consolidation ya Pak ya. Consolidation. Jadi kita perlu tahu dulu nih usia kita tuh di range mana. Jadi kalau range kita adalah range yang usia muda di bawah 25 tahun ya kalau nggak salah ya. Di bawah 30 tahun, maka kita istilahnya apa ya? Istilah mikirin pensiun pasti masih jauh. Ya kan, financial planning masih jauh. Jadi kita harus lebih ke mencari uangnya. Mencari uangnya. Gitu. Jadi wealth accumulation. Nah, pada dasarnya kita juga perlu mengetahui profil dari diri kita sendiri. Saya itu tipe orang seperti apa. Kalau saya itu nggak tahan dengan fluktuasi, saya nggak suka dengan fluktuasi, mau nggak mau kita harus cari misalnya seperti reksadana, pendapatan tetap, atau campuran. Tapi kalau kita orangnya adalah yang relatif agresif dan kita punya bumper untuk mengcover misalnya resiko yang mungkin terjadi di investasi yang kita ambil, maka kita bisa masuk ke contohnya di saham. Tapi hal ini juga jadi nggak relevan juga kalau kita udah dihubungkan dengan deadline waktu. Deadline waktu itu seperti apa? Misalnya saya 10 tahun lagi pensiun atau saya 5 tahun lagi pensiun dan tabungan saya itu belum cukup gitu. Belum cukup. Nah, kadang di sanalah kita itu jadi lupa dengan risk profile kita dan kita jadi mencoba sesuatu yang nggak lazim. Contohnya masuk ke investasi bodong tersebut. Atau misalnya ikut-ikutan, paling simpel ikut-ikutan bisnis dengan teman yang temannya sendiri juga belum kompeten gitu loh. Nah, jadi pada dasarnya kita harus lihat dulu kondisi kita seperti apa, range usia kita di berapa. Nah, setelah itu baru kita datang ke ahlinya, konsultannya untuk dibicarakan. Saya tuh lebih baik ngapain? Apakah saya harus masuk langsung misalnya ke saham, atau saya lebih cocok misalnya di reksadana, atau saya lebih cocok untuk ya udah deh kembangin bisnis sendiri aja, tapi uang masukin ke reksadana pasar uang aja deh, nggak usah pusing-pusing seperti itu. Nah, itu nanti yang harus digali lebih dalam lagi. Pada dasarnya seperti itu. Kurang lebih gitu Pak. Pak Rio, Galeri Saham kan sering mengadakan edukasi ya ke investor maupun calon investor. Sebenarnya orang-orang yang belajar itu rata-rata kalau yang saya dengar nih, mereka lebih suka stock recommendation ya. Jadi rekomendasinya apa hari ini gitu daripada belajar A sampai Z gitu. Ini loh analisa fundamental atau teknikal seperti apa. Mungkin Pak Rio bisa sharing nggak dari sisi itu? Ya, jadi kita mungkin teman-teman di sini udah ada pengalaman di transaksi di pasar modal ya, entah itu saham, reksadana dan lain sebagainya. Kadang kita itu lebih pengen kesimpulan. Jadi gimana? Beli atau jual? Belinya apa? Sektornya apa di sana? Tapi kalau kita nggak dilengkapi dengan kepercayaan diri itu didapat dari kemampuan kita menggunakan sebuah metode, maka kita akan lebih cenderung untuk dikit-dikit nanya masih boleh disimpan nggak, masih boleh dibeli nggak dan lain sebagainya. Dan akhirnya ujung-ujungnya kalau kita tetap di dalam level tersebut, kita ujung-ujungnya akan gampang kepengaruh dengan orang lain. Di mana orang lain tersebut bisa jadi bukan orang kompeten, tapi bisa jadi kayak influencer yang kebetulan lagi ngomong saham A. Influencer yang kebetulan lagi ngomong investasi di, kayak dulu ada robot forex B dan lain sebagainya. Dan kesukaan kita untuk mendengar tapi tidak menggali lebih dalam itu membuat kadang kita jadi agak salah jalan gitu. Kurang lebih gitu Pak. Oke. Ada 3 investment pilar ya Pak ya, Pak Rio. Kira-kira Pak Rio bisa cerita nggak sih sebenarnya apa saja sih yang perlu diperhatikan oleh para investor ini? Oke, jadi di sini ada 3 pilar ya. Mungkin tim panitia bisa di-share. Oke, nah ini kurang lebih teman-teman. Ini kurang lebih kalau kita mau berinvestasi ini bisa instrumen apapun, mau di saham kah, mau di reksadana kah, mau di properti kah itu bisa. Jadi pada dasarnya, nah ini ada 3 nih. Pertama adalah instrumennya, itu apa? Produknya, saham, reksadana, properti, apartemen dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ini, sentimen. Sentimen itu seperti apa?
persepsi di market itu positif nggak dengan produk tersebut? Kalau positif, produknya bagus, harga naik. Tapi kalau persepsinya itu negatif, padahal produknya bagus, harga nggak naik-naik. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah likuiditas. Di market tuh ada uangnya nggak di sana? Nah, jadi kita paling simpel adalah kalau kita bicara saham. Di sini kan di Maybank Sekuritas, maka kita bicara saham. Ada emiten yang company-nya bagus, tapi nggak ada persepsi positif dari market, maka harga sahamnya akan gitu-gitu aja. Nggak naik, nggak turun. Nah, ujung-ujungnya karena nggak ada persepsi yang positif dan nggak ada likuiditas yang masuk ke dalam instrumen tersebut, harganya akan stagnan. Kita beli sahamnya gampang, kita jualnya setengah mati di sana. Nah, ada juga instrumen yang bagaimana? Ada juga yang sentimennya bagus, likuiditasnya bagus, tapi secara produk, ini produk apa sih? Ini company produknya apa? Dia jualannya apa? Nah, biasanya saham seperti itu adalah saham yang kalau naik itu kenceng, tapi tiba-tiba bisa habis. Kita bisa melihat dari sejak pandemi tahun 2020 sampai 2022 ini, ada emiten-emiten yang naiknya itu benar-benar kenceng banget, sampai bisa berlipat-lipat 100, 200, 500, bahkan sampai 1000%. Tapi sekarang harganya udah balik ke sebelum pandemi. Itu kan nggak dikit seperti itu. Nah, itu biasanya emiten atau instrumen yang sentimennya sangat positif dan liquidity masuk ke sana. Nah, kita harus lihat, kita tuh investasi, kita beli aset itu berhubungan menghadapi instrumen seperti apa. Karena kalau misalnya nggak ada fundamental yang bagus, maka itu cuma untuk tipe hit and run. Seperti itu. Tapi kalau ada perusahaan, ada saham yang produknya bagus. Contoh produk bagus itu adalah seperti ini. Lihat nih di yang ada highlight birunya ya. Value-nya bertumbuh gitu loh, grow in value, lalu ada recurring income-nya, contohnya dari dividen, lalu sentimen, perception itu konstan, bukan yang cyclical. Cyclical tuh artinya, oh kalau mau musim dingin baru bagus. Atau misalnya, oh mau lebaran baru bagus. Oh misalnya mau apa, misalnya lagi ada perang baru bagus seperti itu. Itu bukan investasi yang menarik. Tapi persepsinya itu harus yang konstan sentimen positifnya. Contohnya apa? Ya contohnya adalah setiap hari kita harus beli apa sih, kita harus makan apa sih, kita harus pakai apa sih. Contohnya seperti itu. Nah, ditambah likuiditas. Kalau likuiditasnya itu tinggi, di mana dana pensiun harus invest di sana. Asuransi harus invest di sana. Money flow dari luar negeri harus invest di sana. Maka kombinasi antara instrumennya bagus dari sisi value dan recurring income, lalu sentimen yang konstan dari waktu ke waktu, non-cyclical istilahnya, dan likuiditas itu tinggi, itu akan menjadi investasi untuk jangka panjang. Jadi bukan cuma untuk momen-momen tertentu aja gitu loh. Oh ini lagi sentimennya bagus di medical, di kesehatan, ikutan. Tapi akhirnya apa? Itu udah it's over. Dan jangan sampai kita nyangkut banyak di sana gitu kan. Tapi kita harus lihat yang memenuhi 3 kriteria ini. Maka market lagi bagus, kita bisa tetap simpan. Market lagi jelek, kesempatan kita untuk membeli di bawah. Dan yang menarik dari investment yang seperti ini adalah, ini yang paling relate dengan financial planning. Financial planning itu sangat penting, karena instrumen yang seperti ini, saham yang seperti ini, perusahaan yang seperti ini, itu yang nanti ketika kita pensiun, itu bisa menghidupi kita. Dari mana? Dari recurring income. Dari recurring income ini. Karena nanti bicara financial planning kan selalu bicara retirement kan. Atau mungkin kalau yang milenial sekarang kan, gue pengen pensiun muda, umur 30 udah gak kerja lagi, umur 35 gak kerja lagi. Itu oke, asal punya seperti ini. Nah, jadi instrumen seperti ini yang teman-teman harus coba pantau, cari, dan jadikan ini fokus untuk investasi jangka panjang. Kurang lebih gitu Pak. Oke, SLI, sentimen, liquidity, dan instrumen. Ngomong-ngomong dana pensiun, saya setiap kali ngitung dana pensiun suka takut gitu ya, angkanya gitu. Nah mungkin karena di sini banyak juga yang mungkin belum tahu cara hitung berapa sih dana pensiun. Mumpung ada perencana keuangan, kita coba tanya, ada rumus gampangnya nggak sih Pak Judi? Meskipun nggak pada bawa kalkulator biar mulai sekarang tahu kebutuhan dana pensiunnya itu berapa gitu ya. Ya paling
gampangnya nih Pak Yulis ya. Kita hitung dulu berapa sih kebutuhan kita setiap bulannya. Ya. Kemudian kita tanya kepada diri kita, nanti kalau saya pensiun, kira-kira apakah saya mau 100% pengeluarannya sama seperti saya sebelum pensiun? Harusnya nggak 100% juga ya, mungkin sekitar let's say 80% atau 70%. Nah, angka tersebut kita masukkan ya ke dalam rumus future value ya. Future value itu yang akan menjadi angka kebutuhan yang harus kita siapkan. Yang harus kita siapkan sebagai dana pensiun kita. Kemudian apa? Persiapan. Menurut sebuah research dari perusahaan asuransi ya, di AXA ya, itu mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling telat mempersiapkan dana pensiun. Kalau di negara Asia lainnya itu start dari 25, 30, 37 mereka sudah mempersiapkan. Tapi kalau Indonesia umur 49 baru mempersiapkan. Nah, efeknya apa? Kalau kita mempersiapkan mepet dengan usia yang kita inginkan pensiun, kira-kira kita taruh investasinya mau minta return yang berapa gitu ya untuk mencapainya ya. Kita setelah tahu kebutuhan, kita cari dong kita cari instrumennya tadi yang katanya Pak Rio. Cari instrumennya yang sesuai dengan risk profile-nya kita. Kalau kita mempersiapkannya mepet, berarti kita harus cari yang return-nya sangat besar. Return high risk, high return. Semakin besar return yang kita harapkan, kita juga harus waspada dengan resikonya. Kurang lebih seperti itu, Pak Julis. Itulah latar belakang kenapa kadang beberapa investor mendadak ini pengen return tinggi karena mereka terlambat melakukan investasi mungkin ya. Jadi sampai ya, Pak. Pinjam online, uang arisan mungkin dipakai dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kembali lagi ke Pak Rio nih. Pak Rio, jadi kalau saat ini kondisi nggak menentu tadi, ada obligasi, ada reksadana, ada saham. Sahamnya ada yang blue chip, second liner, ada yang baru IPO, belum lagi ada mungkin kripto, ada deposito. Kalau lagi nggak menentu, ada yang bilang mau krisis lagi dan lain-lain. Sebaiknya orang-orang harus melakukan apa sih Pak? Apakah harus hold cash, ataukah masih tetap bisa lakukan mungkin dollar cost averaging setiap bulan atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita lihat sekarang kan sentimen perang ya, di mana harga energi naik terus dan which is itu leads ke inflation kan di Amerika, di mana-mana semua udah mulai inflasi kan seperti itu kan. Maka di Indonesia juga sama. Kalau kita melihat bahwa yang membuat inflasi adalah energi, maka kita harus hedging dengan energi tersebut di sana. Jadi artinya kalau kita melihat nanti harga barang-barang akan naik karena apa? Bensin naik lah, ongkos transportasi naik, maka mau nggak mau kita harus hedging ke emiten-emiten yang memproduksi barang tersebut. Jadi contohnya kayak sekarang kan kita bisa lihat sektor tambang energi itu kan lagi bagus kan. Itu juga salah satu faktor bahwa market itu sedang switching untuk melakukan hedging di sana. Mereka underweight di sektor lain, tapi mereka overweight di sektor yang memang menjadi penyebab inflasi tersebut salah satunya, yaitu di sektor energi. Dan rasanya itu akan menjadi wise decision juga buat kita semua untuk berpikir ke arah yang sama. Tapi jangan sampai serta-merta kita segera langsung switching aja. Karena apa? Karena kita harus ngerti bahwa harganya juga udah tinggi gitu loh. Harga udah tinggi. Tapi apakah harga tinggi berarti nggak boleh beli? Nah kita lihat aja, kalau misalnya harga minyak terus di atas, kita nggak perlu expect dia naik terus sampai berapa 100 sampai 200 sampai seheboh-heboh itu kayak dulu harga nikel ya. Tapi selama mereka harga komoditi itu stabil di atas, maka company itu kan selalu akan meng-create profit terus-menerus. Mereka tinggi tapi stabil, mereka di level sekarang tapi stabil misalnya setahun, maka company tersebut kan akan generate revenue dan profit yang makin lama makin gede. Ujung-ujungnya kan EPS-nya kan naik. Beda sama harga yang naik kenceng tiba-tiba langsung balik lagi. Nah itu lebih ke sentimen doang. Nah jadi pada dasarnya allocation kita tuh harus ke memanfaatkan
wave yang sedang terjadi di sektor energi tersebut. Tapi jangan maksa untuk di sektor lain yang belum terlalu secara sentimen itu belum positif. Tapi di sisi lain kita bisa alokasikan uang kita, aset kita untuk investasi di saham yang 3 ini. Instrumennya itu produknya bagus, sentimennya itu konstan, non-cyclical, dan likuiditas itu tinggi. Jadi contohnya, misalnya saham-saham kita sandang pangan papan, ya kan? Sandang pangan papan gitu kan. Jadi kita harus lihat bahwa 3 hal yang selalu dibutuhkan manusia itu akan menjadi investasi yang menarik. Tinggal kita cek aja harga beli kita itu udah worth it nggak dengan return yang kita dapat. Simpelnya return yang kita dapat lihatnya di recurring income aja. Contoh dividen. Dia bagi dividen 200, harga yang kita beli berapa? Harga yang kita beli misalnya 2.000, itu 10% di sana. Contohnya seperti itu. Tapi balik lagi, harus konstan. Jangan cuman gede sekarang, tapi tahun depan kecil. Karena dengan konstan dan grow in value, 200 sekarang itu bisa jadi 400, 5 tahun, 6 tahun lagi. Yield kita yang tadinya misalnya 10% kan bisa misalnya let's say jadi 20%. 5 tahun lagi, coba teman-teman bayangkan bunga deposito itu berapa. Sama seperti Anda membayangkan 5 tahun sebelumnya, tahun 2015. Bunga deposito berapa sih? 2015 itu sekitar 8% di sana. Sekarang, sebelum pandemi 4%. Sekarang sudah 2,7 ya kurang lebih di bank besar ya. Nah artinya kalau kita memulai investasi yang seperti ini, istilahnya apa ya? 5 tahun, 10 tahun lagi kita punya aset yang tidak terkalahkan. Karena 3 hal ini. Gitu Pak Yulis. Oke, terima kasih Pak Rio. Nah ini kita mau mulai buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang join secara online silahkan bisa mengajukan pertanyaan melalui Slido yang sudah disiapkan. Dan juga yang hadir di sini boleh silahkan nanti angkat tangan, sebutkan nama dan pertanyaannya ya. Saya akan bacakan satu pertanyaan yang sudah masuk terlebih dahulu. Apabila ada perusahaan yang tiap tahun selalu beri dividen, namun harga sahamnya tidak naik-naik, ya, apakah saham tersebut tetap bisa diakumulasi untuk wealth accumulation? Mungkin ini untuk Pak Rio ya. Silahkan Pak Rio. Oke, jadi poin pertama adalah yieldnya berapa dulu. Kalau yield cuma 1%, ngapain? Deposito aja. Yieldnya 3%, ngapain? Deposito aja. Tapi kalau yield itu 6%, 7%, dilihat dulu. Historis dia labanya naik terus, dividennya konstan terus, dan setiap laba naik, dividen payout ratio sama atau enggak. Artinya kan kalau laba makin tinggi, dividen juga akan lebih tinggi. Kalau itu yang terjadi, itu boleh. Kenapa? Karena itu investasi yang lebih menarik daripada kalau kita invest di apartemen. Di sana. Apartemen yieldnya berapa? Netnya itu mungkin 5%. Kurangnya service charge dan lain sebagainya. Ini misalnya 7%, itu tanpa biaya. Jadi kalau bicara konteks ini menarik, tapi akan lebih menarik lagi untuk orang yang benar-benar mau mempersiapkan pensiun sebagai pengganti dari income aktif dia. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Nah ini pertanyaan saya ajukan ke Pak Judi karena tadi Pak Rio sudah bahas ya. Alokasi aset Pak yang tepat di tengah kondisi pasar yang masih cukup fluktuatif. Kalau dilihat dari sisi perencanaan keuangan. Kalau ada orang yang nggak ngerti, ini saya punya uang nih. Taruhnya di mana aja nih Pak, gitu. Ya, terima kasih Pak Yulis. Oke, ini pertanyaan yang menarik dan memang sering ya ditanyakan ya. Tadi kalau menyambung dari penjelasannya Pak Rio tadi ya, ada apa season ya, seasonal. Sekarang lagi ada perang, ada geopolitik dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita sebagai seorang investor itu lakukan dengan dollar cost averaging ya. Kita kemudian alokasinya seperti apa? Alokasinya kita lihat bahwa kita ini di stage mana. Kalau tadi ada bola 4 itu ya, ada bola 4 itu, saya sarankan sih kalau Anda sudah mendekati usia pensiun atau mengendaki memiliki income yang tetap pada saat sudah mengatakan pensiun kan nggak harus tua ya, Pak Yulis dan pensiun. Saya umur 45 saya mau pensiun. Ya, kemudian dia persiapkan aja. Alokasinya seperti apa? Dipersiapkan instrumen-instrumen yang bisa menghasilkan source of income pada saat kita pensiun. Contohnya tadi obligasi. Ada dividennya berapa?
Ya kalau cuma 1-2%, ya udahlah deposito aja gitu ya daripada pada resiko gitu ya. Atau mau properti juga itu sangat bervariasi juga gitu ya. Sempat kemarin properti juga turun banyak gitu ya. Nah kita juga mesti lihat gitu ya. Yang pastinya adalah kita lihat dulu kita berada di stage mana, tujuan keuangan kita seperti apa, dan lakukan investasinya itu sekarang dengan menggunakan dollar cost averaging. Begitu Pak Julius. Oke, terima kasih. Buat para peserta yang hadir di sini yang mau bertanya silahkan boleh angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, angkat kaki juga boleh. Ya, saya mau tanya lagi nih. Jadi tadi ngomong-ngomong hitung dana pensiun, Pak, kalau pengeluarannya 10 juta saat ini, kurang lebih nih Pak, kalau misalkan anggap saat ini usianya 30 tahun lah, ya, milenial 30 tahun, pengeluaran 10 juta. Nanti kalau mau pensiunnya normal nih 55 tahun gitu, kira-kira harus nyiapin dana pensiun berapa besar sih Pak? Kira-kira aja nih. Kira-kira ya. Nah ini kebetulan saya pernah menghitung Pak, waktu di kelas. Sama nih nilainya 10 juta. 10 juta itu bisa sekitar dana yang harus dipersiapkan selama setahun ya Pak. Untuk pengeluaran setahun itu kurang lebih 6 miliar. 6 miliar. 6 miliar. Jadi mulai dari umur 30 dia nabung sampai umur 55. Nanti di umur 55 dia harus punya kurang lebih 6 miliar. 5 itu sampai untuk 6 miliar. dia mempertahankan gaya hidup yang 10 juta per ya, bulan. 100% dia dengan pengeluarannya 10 juta itu Pak. Oke, jadi mulai mikir nih 6 miliar nih. Beliin saham apa ya? Itu 6 miliar belum ngitung rumah kan, tempat dia Betul. tinggal kan. Betul. Itu belum, itu sudah termasuk inflasi Pak, kalau inflasinya normal ya? Inflasi normal 5% Pak. Oke, kalau inflasi pendidikan Pak di Indonesia menurut survei sekarang berapa sih Pak? Inflasi pendidikan sekitar 10-15% Pak. Wah itu yang selalu membuat takut kita ya kalau dengar inflasi pendidikan. Jadi inflasi pendidikan setiap tahun naiknya kurang lebih seperti itu. Ya sekitar 10-15%. Makanya waktu kalau kita, saya ada klien atau kita lagi dalam pelatihan gitu ya, wah kaget gitu loh. Ternyata mahal banget ya gitu ya. Kalau saya mau pensiun padahal 10 juta, nanti kalau saya pensiun saya perlu angkanya MM-an gitu kan ya. Itu luar biasa sekali gitu kan. Begitu juga dengan pendidikan Pak. Pendidikan kita tawarkan produk, oh nabung, investasi, oh enggak lah anak saya masih kecil kok. Gitu. Nanti aja kalau ini. Tadi udah mau masuk kuliah 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, udah mulai cari. Mau investasi apa nih supaya anaknya bisa, kita punya dana pendidikan ya. Itu luar biasa sekali ya, dana pendidikan 10-15%. Belum di tengah jalan kita lagi mikirin dana pensiun, mungkin orang tua kita lagi sakit, kita mau bantuin, terus anak juga mungkin harus masuk sekolah. Jadi kita ini masuk generasi sandwich gitu ya Sandwich Pak? Pak, kita kejepit kita di Kita di tuh tengah-tengah. bukan sandwich, kita tuh ham and cheese-nya di tengah. Cuma ada roti atas, roti bawah. Nah betul Pak. Oke. Tapi sebenarnya satu Pak, jadi kalau bicara dana pensiun ini gara-gara CFP semua nih, makanya ngomong pensiun gitu ya. Pada dasarnya teman-teman mungkin aneh ya, kan kenapa tiba-tiba jadi ngomong pensiun ya, karena saya mau share aja bahwa cepat atau lambat, suka nggak suka, siap nggak suka, kita pasti pensiun. Umur 55, kan gitu. Dan yang suka dilupa sama orang adalah kita hidup sampai usia berapa. Kakek nenek saya berapa? 80. Arti 25 ke 80 itu berapa tahun ya? 25 tahun. Di sini ada teman-teman ada yang punya anaknya usia 25 tahun enggak? Dan minta diulang lagi. Itu panjang banget gitu loh. Dan itu kan momen kita pensiun tanpa income gitu kan. Nah jadi preparation untuk investasi ketika pensiun itu sangat penting gitu loh. Karena apa? Karena kalau 25 tahun pertama kita punya orang tua. Mau mainan, mau sepeda, mau jalan-jalan. Lalu 25 tahun kedua kita ada profesi kita. Saya mau naik peningkatan income-nya naik ya saya tinggal kinerja lebih bagus kan seperti itu. Tapi kalau udah 25 tahun terakhir, nah itu kan yang repot kan. Nah itulah kenapa investasi yang bisa memberikan recurring income itu kadang bisa meringankan beban kita pribadi gitu loh. Karena contoh nih, tadi bicara 10 juta biaya hidup per bulan, kali 12 ya kan 120 juta. 120 juta. Kalau misalnya tadi ada pertanyaan tadi mengenai saham yang membagi dividen rutin, let's say yieldnya itu adalah 6% per tahun.
Maka kan 120 juta bagi 6%, itu berapa ya? 2 miliar. Dengan kita punya 2 miliar, dia kasih rutin tiap tahun, kita bagi tiap 12 bulan per tahun. Maka itu akan jadi recurring income yang terus ada selama company tersebut growing. Seperti itu. Laba dia makin tinggi, income kita makin tinggi malah. Ya itu kabar baiknya ya supaya kita semua nggak takut bahwa kita kerja cari uang, tapi jangan lupa biarkan uang kerja untuk kita juga ya. Betul. Jadi supaya kita tidak selamanya bekerja. Nah ini yang terakhir nih, kalau seandainya kita mungkin belum melakukan perencanaan keuangan sama sekali, saya nggak pernah tahu apa itu Pak perencana keuangan. Saya mulainya dari mana nih Pak Rio dan Pak Judi? Oke. Pak Julius, kalau kita bicara tentang knowledge ya, dulu 15-20 tahun knowledge itu susah diakses. Ya. Tapi kalau hari ini kita bicara knowledge, itu gampang sekali teman-teman. Kita bisa cek di Google untuk contohnya financial planning untuk pemula atau for beginners. Itu banyak sekali, ya banyak sekali. Teman-teman bisa belajar sendiri. Hal kedua, bisa mengikuti pelatihan-pelatihan atau sertifikasi untuk menjadi seorang financial planner. Kalau 1 dan 2 juga, udahlah nggak ada waktu dan males ya. Bapak Ibu bisa menghubungi para CFP. Para CFP yang terdaftar di Financial Standard Board Indonesia di websitenya fpsbindonesia.net. Itu nama kita bertiga semuanya ada. Ya, hubungi salah satu dari itu, tanyakan dan minta mereka untuk membuat perencana keuangan sesuai dengan tujuan keuangan Bapak Ibu semuanya. Itu sih Pak. Oke. Kalau dari Pak Rio Pak, tadi ada pertanyaan juga. Sebenarnya komposisi untuk pensiun dan pendidikan anak berapa persen sih Pak? Ada gambarannya nggak mungkin Pak Judi? Gambarannya. Nah ini kalau kita bicara life cycle ya, kalau memang ada yang namanya prioritas nih, prioritas ya. Kalau anak kita yang memang perlu sekali ya, sudah mendekati untuk masuk ke dalam dunia pendidikan atau sekolah, anak itu prioritas dulu untuk pendidikan anak. Nah kemudian baru, biasanya kan begitu ya, orang tua nanti pensiun mungkin masih 20 atau 30 tahun lagi, baru komposisi untuk dana pensiun itu boleh prioritas yang kedua sih Pak. Oke. Kalau lagi buat perencanaan keuangan untuk anak pertama, belum selesai terus ada anak kedua dan ketiga, berarti hitungannya bisa berubah-berubah ya Pak ya? Pasti berubah Pak. Jadi itu adalah tugas seorang CFP ya, financial planner, untuk mereview dan memonitoring setiap tahun kliennya. Oke, harus direview. Jadi nggak cuma buat perencanaan, tapi juga harus direview ada perkembangannya sejauh apa. Karena financial planning itu sebuah proses yang tidak one time proses selesai, tapi harus berkelanjutan terus dan harus dimonitor. Oke, terima kasih Pak. Pak Rio, ada yang mau ditambahkan mungkin? So far sih lebih ke preparation ya. Jadi karena kita sadar atas kebutuhan kita, maka kita memulai seperti itu. Dan saya bisa bilang bahwa investasi yang terbaik itu sebenarnya investasi yang punya 2 komponen. Pertama, harga bisa naik. Kita mungkin mikir harga bisa naik adalah emas, saham, properti dan lain sebagainya. Itu yang pertama, tapi nggak cukup sampai situ. Kenapa? Karena kalau kita kepepet butuh uang, itu harus dijual segera, harga jatuh. Kan di sana. Jadi komponen kedua adalah mau nggak mau harus ada passive income, recurring income-nya. Jadi itu contoh paling ideal adalah seperti properti. Harga bisa naik, bisa disewain. Tapi masalahnya nggak liquid juga. Nah, di saham memberikan opsi yang menarik. Bahwa apa? Saham yang punya 3 kriteria tadi, harga bisa naik, passive income tetap ada, dan akhirnya kalau kita butuh uang, kita cuman jual sekian lot sesuai kebutuhan, tapi passive income tetap jalan. Nah, itu jadi prinsipnya adalah kita kalau mau investasi jangka panjang, kita harus lihat di 2 komponen tersebut. Harga harus bisa naik, dan dia selalu bagi recurring income. Gitu Pak. Oke. Terima kasih banyak Pak Rio, Pak Judi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kedua narasumber kita. Jadi hari ini kita nambah ilmu lagi ya. Semoga kita semakin siap dengan pensiun kita yang kita nggak tahu, setiap orang pasti berbeda-beda. Dan saya mau mengutip salah satu quote dari Warren Buffett ya.
know what you buy and buy what you know. Sekian acara kita pada sore hari ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan sekali lagi kita berikan aplaus untuk kedua pembicara kita. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Julius, Pak Rio, dan juga Pak Judi atas pemaparannya yang memang ya kalau biasanya topik yang seru, topik yang benar-benar relevan dengan kondisi kita sekarang itu memang disimpan harus menjadi episode pamungkas alias terakhir. Terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak, sehat selalu. Kita tahu sekali lagi tadi sudah banyak sekali insight dan ide yang visioner dari 3 talk show atau 3 topik talk show kita pada hari ini yang tentunya sekali lagi sangat relevan untuk diimplementasikan ke depannya. Terutama di kalangan generasi milenial, Gen Z dan juga nanti kita akan mungkin memberikan kebijakan atau kebijaksanaan tersebut kepada generasi alfa di bawah kita tentunya untuk sama-sama memajukan Indonesia. Dan secara makro kita juga harapkan agar insight yang kita dapatkan dalam acara Maybank Invest ASEAN 2022 ini juga dapat membantu roda perekonomian di Indonesia untuk lebih sustain di tengah perubahan apapun yang menunggu kita di depan. Nah, dengan berakhirnya sesi talk show tadi, maka kita juga sudah mendekati akhir acara, tapi sebelumnya saya akan ajak Anda untuk menyaksikan sambutan penutup dari Bapak Willianto I selaku Chief Executive Officer Maybank Sekuritas berikut ini. Terima kasih telah bersama kami pada acara Maybank Invest ASEAN 2022 pada hari ini. Acara Invest ASEAN ini merupakan flagship dari Maybank Group yang diharapkan bisa memberikan nilai tambah kepada Bapak dan Ibu dalam mengambil keputusan berinvestasi di pasar modal. Kami berharap acara dengan tema ASEAN Framing the Future bisa memberikan gambaran yang jelas kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana tantangan dan potensi yang ada di masa depan setelah pandemi COVID ini berlalu. Acara Invest ASEAN ini akan berlanjut lagi besok dengan pembicara yang akan membawakan tema Sustainable Investment, Crypto Trading, dan transformasi di bidang perbankan yang didrive oleh digitalization. Kami berharap Ibu dan Bapak bisa menemukan bahwa acara Invest ASEAN ini memberikan nilai tambah yang baik kepada Bapak dan Ibu, dan kami berharap bisa selalu tumbuh bersama Bapak dan Ibu dalam investasi di pasar modal. Dan sekali lagi, terima kasih atas dukungan Bapak dan Ibu terhadap Maybank. Terima kasih. Salam.